Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Herman dengan NIM E1E1230006 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Jadi di video ini saya akan menjelaskan pemrograman bahasa Python dari W3 School, mulai dari perulangan while, terus looping for, function, lalu lambda, dan terakhir array. Nah, di looping while ini termasuk kayak perulangan menggunakan while. Jadi di perulangan itu ada dua, yaitu while dan for. Kalau untuk while, dia sistemnya ini dari i sama dengan 1, terus while i kurang dari 6, print i, lalu increment i plus sama dengan 1. Nah, di sini kita coba saja di VS Code. Di sini i sama dengan 1, maksudnya kayak dimulai dari 1. Nah, di sini while i sampai 6. 1 kurang dari 6, lalu kita print yaitu i-nya. Nah, setelah itu kita looping i plus sama dengan 1. Maksudnya di sini i-nya dimulai dari 1. Nah, dari 1 terus cek kondisi apakah 1 kurang dari 6. Nah, jika iya, berarti di print 1. Nah, setelah itu 1 ini ditambah 1. Jadi nanti di sini diulang. Nah, di sini i-nya menjadi 2 karena 1 tambah 1 2. Nah, apakah 2 kurang dari 6? Nah, berarti iya, maka print i. Begitu. Dan seterusnya sampai 6 kurang dari 6 itu tidak bisa keluar. Nah, di sini hanya sampai 5 karena kalau 6 dia tidak, kecuali seperti i kurang dari sama dengan 6. Nah, di sini ada contoh lain seperti ini. Contoh keluaran ketika i adalah 3. Nah, kita mulai dari i sama dengan 1, lalu while i kurang dari 6. Nah, kita print i-nya. Nah, sini kita kasih kondisi if jika i sama dengan 3, maka di break. Nah, lalu kita looping. Increment i plus sama dengan 1. Nah, hasilnya ini sama dengan 3. Ini maksudnya kayak jika sudah jadi 3, maka diberhentikan, tidak lanjut. Nah, contoh lain. Nah, di sini contoh lain ke iterasi berikutnya jika i adalah 3, dia continue. Nah, kita coba. Kita copy paste saja. Nah, di sini continue maksudnya di sini kan kita mulai dari 0. I-nya sama dengan 0. Nah, terus jika 0 lebih kecil dari 6, maka ditambah 1. Nah, jika 1, di sini kan sudah ditambah 0 tambah 1 jadi 1. Berarti jika 1 sama dengan 3, dia lanjut di print, tidak continue. Kan 1 tidak sama dengan 3, berarti tidak continue, langsung di print. Nah, jadi 1. Lalu diputar lagi. Nah, dari
I-nya jadi 2, kan ditambah 2, tambah 1, lalu cek kondisi. Apakah I-nya ini kok sama dengan 3? Berarti tidak, karena I-nya 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti 2 kan tidak sama dengan 3, berarti lanjut di print. Nah, terus ditambah lagi, tambah 1, maka berarti 3. Nah, 3 ini sama dengan 3. Jadi, di continue atau dilanjut, tidak di print, dilanjut ke berikutnya. Nah, makanya di sini tidak ada 3-nya karena di continue. Nah, di sini ada juga pernyataan else. Jadi, di while ini ada else-nya. Nah, di sini kita coba saja. Di sini kita copy paste saja. Nah, ini sama seperti yang di awal, tapi setelah selesai, sudah selesai outputnya, dia else langsung keluar kalimat ini. I is not longer less than 6. Berarti I sudah kurang dari 6. Berarti artinya I tidak kurang lagi dari 6. Nah, di sini ada latihan pernyataan manakah yang merupakan sintaksis yang benar untuk keluaran dari suatu loop. Keluaran. Oh, berarti beri. Benar. Oke, kita lanjut di looping for. Nah, looping for ini kurang lebih sama dengan while, hanya beda strukturnya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini perulangan. Nah, di sini perulangan for digunakan untuk mengulang suatu rangkaian. Bisa berupa daftar, bisa berupa list, tuple, dictionary, set, dan juga string. Nah, contohnya di sini seperti list buah. Kita coba saja. Kurung Jadi kalau kurung siku ini artinya list. Nah, kita coba run. Nah, di sini ini seperti perulangan for, yang dimana variabelnya itu adalah X. Jadi keluarannya adalah list fruit.
yaitu apel, banana, cherry. Nah, nanti keluarannya seperti ini. Jadi mulai dari apel, banana, lalu cherry. Dia tersusun ke bawah. Nah, kalau perulangan dari string, dia modelnya seperti ini. For variable x in banana. Terus kita print x. Nah, di sini dia berurutan mulai dari kata huruf B, A, N, A, N, A. Jadi dia berurutan ke bawah. Ini menggunakan tipe string. Nah, untuk break statement, saya juga digunakan di looping. Contohnya seperti ini. Nanti setelah di looping, lalu ada kondisi if yang dimana x sama dengan banana akan di break, akan di stop. Nah, untuk banana kan terakhir sini harusnya ada cherry, tapi di break. Jadi jika x sama dengan banana, maka di stop. Nah, di sini contoh lain seperti ini. Ini sama sih modelnya. Terus di sini ada juga continue. Nah, di sini kita bisa coba juga continue. Dia modelnya sama, jika kondisinya itu benar, maka akan di continue, maksudnya seperti dilangkahi ke tahap selanjutnya. Nah, di sini harusnya kan ada banana, tapi karena di continue, jadi dilangkahi langsung ke cherry. Nah, di sini juga ada range. Di sini untuk pengulangan. Nah, di sini untuk pengulangan set Nah, untuk pengulangan set di sini kita dapat menggunakan fungsi range. Nah, di sini range lalu nomornya, angka. Dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default. Dan berakhir pada angka yang ditentukan, yaitu 6. Di sini kita sudah tentukan angka range-nya itu adalah 6, angka akhirnya. Nah, kita coba for variable x in range 6. Lalu kita print x. Print variabel x. Maka hasilnya nih, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mulai yang keluar itu adalah 6 angka, mulai dari 0. Nah, untuk angka 6 ini tidak dibaca. Jadi nanti sistemnya itu seperti 6 kurang 1. Jadi 6 itu tidak dikeluarkan. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi di sini bisa kita tambahkan 2 angka for x in range 2,6. Kita print. Nah, di sini maksudnya mulai dari angka 2 lalu sampai di 6. Nah, kalau ini kenapa mulai dari 0? Karena tidak diketahui bahwa tidak ditentukan kalau mulainya dari angka mana, jadi mulai dari angka 0. Nah, di sini juga ada 3
range, atau di dalam kurungnya ada 3 angka. Nah, di sini kita coba saja. Nah, maksudnya perulangan variabel X yang dimana mulainya dari angka 2 terus sampai di angka 30. Sebelum angka 30. Nah, untuk increment ditambah-tambah 3. Jadi 2, di sini kan mulai dari 2, terus ditambah 3 jadi 5. Nah, 5 ditambah 3 jadi 8, terus 8 tambah 3, 11, dan seterusnya. Sampai sebelum angka 30. Nah, di sini juga bisa pakai else, di mana kalau sudah selesai dari perulangannya akan keluar else-nya. Kita coba saja. Nah, di sini finally finish, berarti sudah selesai. Nah, mulai dari range 6, mulai dari 0, angka 0 sampai di sebelum 6. Nah, setelah itu, setelah loopingnya selesai, langsung keluar else-nya, yaitu finally finish set. Finish set. Nah, untuk di break juga bisa. Ini tadi break-nya sudah di break, oh belum. Kita coba saja break. Nah, perulangan variabel X dimulai dari angka 0 sampai 6, jadi 0-nya tidak ditentukan. Nah, jika X-nya sama dengan 3, maka berhenti, lalu di print X. Lalu, setelah perulangan selesai, maka keluarlah finally finish it. Nah, jadi cuma 0, 1, dan sebelum 3. Kalau 3 tidak keluar. Contohnya jika di karakter contohnya seperti di tipe list. Kita coba saja. Nah, di sini ada C, red, big, tasty, terus fruit, apple. Untuk fruitnya apple, banana, dan cherry. Nah, jika X adalah ADJ, maka di looping lagi fruit. Nah, setelah fruit, keluarlah X dan Y. Kita coba. Run. Nah, perulangannya itu seperti ini. Kita looping ADC. Nah, di ADC pertama, yaitu red. Nah, setelah itu kita print lagi fruit. Nah, di fruit ini apple. Jadi, untuk X dan Y-nya adalah red, apple. Setelah itu di looping lagi, kembali dulu di Y. Nah, di sini kan tadi sudah red apple. Lalu di fruitnya yang kedua itu banana, jadi red banana. Terus yang ketiga di looping lagi jadi red cherry. Nah, setelah itu dia pindah naik di atas. Jadi X lagi, perulangan X, ulang dari perulangan X. Nah, di sini yang kedua adalah big. Nah, terus ulang lagi di variabel Y, perulangan Y, mulai dari apple, lalu banana, lalu cherry. Jadi big apple, big banana, dan big cherry. Sama seperti tasty apple, tasty banana, tasty cherry. Nah, di sini ada past statement. Kita coba saja. Nah, di sini past statement ini maksudnya seperti mulai angka 0, lalu selesainya di 1, terus di incrementnya 2. Nah, di sini kan tidak ada sama sekali keluaran. Maka dari itu tidak ada yang outputnya. Nah, coba kita latihan soal ini. For X in range 3. Jika di print X, maka 0, 1, 2. 3-nya kan tidak ada.
dikurang jadi 3 kurang 1, 2, berarti sampai di 2, mulai dari angka 0. Nah, oke, kita next. Nah, kita masuk di function. Jadi function ini adalah blok kode yang hanya berjalan saat dipanggil. Jadi kita buat dulu, lalu dipanggil. Nah, bisa juga dikenal sebagai parameter dalam suatu fungsi. Nah, untuk membuat function di sini bisa kita pakai def, lalu kita buat nama variabel functionnya. Tentu saja my function. Nah, terus kita print function tersebut. Nah, di sini tidak ada outputnya karena dalam function belum ada apa-apanya. Nah, atau belum dipanggil. Nah, coba kita panggil. Ini kan belum dipanggil, jadi coba kita panggil, yaitu cara panggilnya itu tulis saja my function. Nah, terus kita coba run. Nah, ini baru keluar hello from a function. Nah, coba kita kita coba yang ini. Def, lalu my function. Nah, ini f namanya. Jadi nanti kita masukkan. Lalu kita print dari nama tersebut. Nah, lalu ditambah dengan kalimat refsnis. Terus kita panggil. Jadi kita panggil my function, lalu dikasih dalam kurung, kasih masuk nama. Kayak nama. Terus kita coba lagi. Di sini kita ganti Tobias. Lalu kita cek Linus. Nah, berarti nanti akan keluar ini nama refresh karena di dalam function di sini kita sudah tentukan inputnya, bukan input dari otomatis tapi kayak function pas dipanggil ini kan dalam kurung, maka dari itu pas namanya yang di sini kan kita tulis nama, berarti nanti nama ditambah dengan refness, yaitu nanti keluarannya adalah name refness. Nah, sama seperti ini Tobias refness, lalu Linus refness. Nah, di sini juga ada function yang mengharapkan dua statement.
dan mendapatkan dua statement. Contoh seperti ini. Jadi di sini ada dua statement. Di dalam kurungnya itu ada dua yang dipisahkan oleh koma. Kita coba saja. Nah, di sini kan namanya itu ada statementnya itu adalah name, fname, dan lname. Nah, kita print dari yang ini, lalu dikasih spasi, baru dan ini. Nah, di sini kan kita panggil fungsinya itu yaitu di dalamnya adalah Emil dan Refnes. Maka dari itu yang keluar adalah Emil spasi. Di sini sesuai dengan spasi. Kita makan spasi langsung di name-nya ini adalah Refnes. Nah, tidak boleh kalau kita cuma isi satu. Nah, ini tidak jalan. Tidak bisa. Nah, error. Nah, di sini juga ada yang namanya arbitrary argument atau tanda bintang arms. Nah, kita bisa coba saja di sini ada. Oh, di sini menggunakan tanda bintang kids. Coba saja di sini. Oh, di sini dia menggunakan array. Dan di mana array yang diambil adalah 2. Berarti di 2 ini adalah Linus. Karena Mile adalah 0, Tobias 1, lalu di 2 adalah Linus. Maka dari itu yang keluar adalah 2. Nah, coba kalau kita kasih masuk 1, maka yang keluar adalah the youngest child is Tobias. Nah, Tobias. Ada juga di sini ada keyword argument. Nah, di sini kita coba saja. Nah, di sini kita kan menggunakan child 3. Child 3 adalah ini. Maka dari itu yang keluar adalah child 3 adalah Linus. Oke, mungkin itu. Terus kita coba di kids-nya di sini ada 2. Kita coba saja. Bintang-bintang kit. Nah, kalau ini kan cuma 1 kitnya. Nah, ini ada 2. Nah, keluarannya itu yaitu his last name is Refnes. Nah, terus default parameter value. Yang dimana sistemnya itu dari mulai def, my function, lalu country sama dengan Norway, lalu di print I'm from country. Nah, country-nya adalah Norway. Nah, kita coba di sini. Nah, mulai dari Sweden. Di Sweden itu mulai pertama. Nah, I'm from country. Country-nya Sweden. Jadi di
diubah. Terus I'm from Indian, nah India. Terus I'm from kalau di sini tidak ada, maka yang diambil adalah Norway. Nah, terus lanjut di sini I'm from Brazil. Nah, di sini kita ada juga passing a list as an argument. Kita coba saja di sini. Nah, ini functionnya def, lalu kita perulangan food. Nah, untuk food-nya itu kita menggunakan fruit. Di sini sudah kita tahu ini fruitnya. Nah, terus di fruitnya ini adalah apel, banana, dan cherry. Jadi setelah di looping, maka akan keluar food, yang dimana food untuk disimpan di sini adalah fruit. Jadi yang ada keluar adalah apel, banana, dan cherry. Nah, di sini juga ada return value. Kita coba. Nah, di sini functionnya itu x, variabel function x, lalu return 5 kali x. Nah, di sini x-nya kan kita tentukan, jadi di sini kita tentukan 3, 5, dan 9. Nanti ditambah dikali. Nah, 3 kali 5 adalah 15. 5 kali 5 adalah 25. 9 kali 5 adalah 45. Nah, the past statement di sini function tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki function definisi tanpa konten. Maksudnya dalam past, maksudnya kayak kasih past di situ. Ya, pernyataan untuk menghindari kesalahan. Jadi di function itu tidak boleh kosong, tapi bisa ada solusi lain yaitu past. Nah, argumen hanya positional only argument. Dan di sini Anda dapat menentukan bahwa suatu fungsi hanya dapat memiliki argumen posisi atau hanya argumen kata kunci. Untuk menentukan bahwa suatu fungsi hanya dapat memiliki argumen posisional, tambahkan garis miring ataupun juga koma lalu garis miring setelah argumen. Nah, kita coba saja. Nah, maka keluarannya adalah 3 karena X-nya adalah 3. Coba di sini kita masukkan 3 itu sama dengan 5. Maka yang keluar adalah tetap 5. Sini juga ada function di mana X-nya sama dengan 3, maka keluar. Nah, yang keluar adalah 3. Cuma sama aja modelnya seperti ini, awal ini. Kita coba lagi adalah ini sudah. Def my function x, print x. Nah, di sini x-nya adalah 3. Jadi, yang keluar adalah 3. Atau kita coba saja dulu.
Nah, yang keluar hanya adalah 3. Nah, di sini ada juga combine, positional only, and keyboard only. Nah, kita coba saja di sini. Nah, ini semacam rumus yang A tambah B tambah C tambah D. Lalu setelah inputnya sedang dikasih masuk input adalah 5, 6, C sama dengan 7, terus D sama dengan 8, maka yang keluar adalah 26. Nah, di sini juga ada rekursi. Dan di mana Python juga menerima kursi function. Function yang berarti suatu fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Rekursi adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum, artinya suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Manfaatnya adalah Anda dapat mengulang data untuk mencapai suatu hasil. Contohnya seperti ini. Kita copy saja mungkin. Nah, di sini mulai yaitu dari 3 lalu tambah di sini jika A, K, kan di sini yang keluar kita panggil functionnya lalu kasih masuk argumen nilainya yaitu 6. Jadi dimulai dari 6. Jika 6-nya lebih besar dari 0, maka result K tambah 3 quotient K kurang 1. Lalu di print resultnya. Nah, setelah selesai di looping, maka akan keluar result. Jika resultnya dari 0, maka di return result. Maka dari itu di print recursion example result, tapi di sini dilangkai saja. Nah, apa kata kunci yang tepat untuk mendefinisikan fungsi dalam Python? Itu bisa pakai def. Oke, kita lanjut di Python Lambda. Jadi, Lambda itu seperti fungsi anonim kecil. Nah, fungsi Lambda ini dapat mengambil sejumlah argumen, tetapi hanya dapat memiliki satu ekspresi. Coba kita contoh sini, X sama dengan Lambda, A, ini variabel A, nanti A ditambah 10. Nah, print X sama dengan 5. Jadi, seperti variabel dalam variabel. Jadi, awalnya kan X, variabel X, terus Lambda, A. Nah, jadi X ini adalah A. Nah, A-nya nanti akan ditambah 10. Nah, jadi X sama dengan 5. Nah, 5 ini merupakan A. Kita coba saja. X sama dengan Lambda A ditambah 10. Lalu kita print X, yang dimana X-nya adalah 5. Nah, jadi A-nya ini adalah 5. Di 5 tambah 10 sama dengan 15. Nah, di sini juga fungsi lambda dapat mengambil sejumlah argumen. Nah, di sini kita argumennya itu ada 2. A dengan B. Jadi, nanti X, di dalam X ini ada argumen A dan B. Nanti A dan B ini akan dikali. Nah, jadi di sini kita print A dan B itu
5, A-nya 5, B-nya itu 6. Nanti 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, di sini ada argumennya ada 3. A, B, dan C. Nah, berarti variabel X di dalamnya itu ada argumen A, B, dan C. Jadi nanti di A, B, dan C ini akan ditambah. Maka dari itu, pas di print, kita masukkan angka 562, maka A-nya adalah 5, B-nya itu 6, dan C-nya adalah 2. Nah, ini semua ditambahkan. C-nya 13. Jadi 5 tambah 6, 11, ditambah 2, 13. Nah, di sini juga kenapa bisa menggunakan function lambda? Jadi kekuatan lambda ditunjukkan lebih baik saat Anda menggunakan sebagai function anonim di dalam fungsi lain. Misalnya, ketika memilih definisi fungsi yang mengambil satu argumen, dan argumen tersebut akan dikalikan dengan angka yang tidak diketahui. Coba di sini kita coba saja menggunakan function def my function n. Nah, ini retron ini tidak bisa di looping karena n-nya belum diketahui. Nah, di sini kita coba ambil nih. Kita ubah dulu. Jadi kita pakai variabel yang namanya my doubler, terus sama dengan kita panggil functionnya my function, dan di n-nya ini kita ganti, kita isikan 2. Nah, terus setelah ini kita print. Yang di print adalah my doubler, bukan lagi function. Bukan lagi seperti ini. Jadi print sama dengan print dalam kurung my doubler, lalu di dalam kurungnya my doubler adalah 11. Nah, berarti di sini n-nya kan kita sudah isi, adalah 2. Nah, berarti di my doubler kita isikan 11. Berarti yang 11 adalah A-nya. Nah, kita coba saja run. Nah, berarti n-nya adalah 2, terus A-nya itu 11. Jadi 2 kali 11 adalah 22. Kita coba lagi kalau diganti. Jadi diganti my function-nya 3. Kita coba hanya 3 sini. 3. Maka hasilnya 33. Karena n-nya adalah 3. Nah, ini contoh lain. Jadi, my function-nya dipanggil 2 kali. My triple. Kita kasih variabel my triple, terus panggil function-nya. Nah, di dalam function n adalah 2. Di sini kan sudah ada 3, berarti 2 lagi. Lalu kita print. Nah,
Yang di print adalah my, di sini my triple, berarti kita ganti dulu my tripler. Nah, di sini my triplernya itu ada angkanya 11, berarti nanti di sini kan my double 3, n-nya sama dengan 3. Nah, berarti A-nya 11, berarti 11 kali 3, 33. Nah, di sini juga my triple, di sini kita tukar dulu. Nah, triple berarti 3, fungsinya di sini n-nya 3, lalu A-nya adalah 11. Nah, hasilnya ini 2 dikali 11, 2 dikali 11, 22, 3 dikali 11, 33. Oke, coba di sini kita lihat apa hasil dari kode berikut. Nah, ini X-nya lambda, ada 2 argumen antara ada A dan B. Di mana A dan B ini akan dikurang. Maka kita print X 5, berarti A-nya adalah 5, B-nya kurang 3, B-nya adalah 3. Nah, berarti A kurang B, 5 kurang 3 sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kita masuk di array. Ini ada catatan, Python tidak memiliki dukungan bahwa untuk array, tetapi Python list dapat digunakan sebagai gantinya. Nah, susunannya, ini ada catatan lagi. Halaman ini menunjukkan cara menggunakan list sebagai array. Namun, untuk bekerja dengan array, di Python, Anda harus mengimpor pustaka seperti pustaka nom py. Array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Ini seperti list karena dia menggunakan kurung siku, tapi digunakan sebagai array. Nah, apa itu array? Jadi, array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Jika sudah memiliki daftar item, daftar kayak seperti daftar nama mobil misalnya, terus penyimpanan mobil dapat dalam variabel tunggal dapat terlihat seperti ini. Jadi ada chart 1, chart 2, chart 3. Chart 1-nya itu fraud, chart 2-nya Volvo, chart 3-nya BMW. Nah, untuk mengakses elemen array, Anda merujuk pada elemen array dengan merujuk pada nomor indeks. Nah, di sini X sama dengan chart 0. Terus, ini contoh ubah nilai item array pertama jadi chart 0 sama dengan Toyota. Berarti sini kan sudah ada chart 1, chart 2, chart 3. Jadi chart 0-nya itu adalah kita tambahkan lagi mungkin Toyota. Nah, untuk mengetahui panjang dari sebuah array, kita juga bisa menggunakan len. Nah, metode ini untuk mengembalikan panjang suatu array, jumlah elemen dalam suatu array. Panjangnya array ini menggunakan len, yang di dalamnya adalah jumlah elemen dalam suatu array. Mungkin kita coba saja.
charge sama dengan kurang siku buat Volvo BMW. Nah, berarti chart satunya ini, coba kita print chart. Print chart now. Oh, di sini tuh bisa. Oh. Nah, chart 1 itu Volvo. Karena ini 0. Nah, coba kita ini chart 1 Ford. Oh, di sini. Di sini belum ada chart 0-nya. Oh, di sini kita ganti chart 0-nya itu Toyota. Kita pakai X sama dengan chart 0. Oh, ini chart 0 ini adalah kita print X. Nah, chart 0-nya adalah Ford. Oh, berarti kalau chart Toyota. Di sini kita kasih masuk chart 0 adalah Toyota. Nah, yang tadi awalnya chart 0-nya itu adalah Ford, jadi ganti chart 0-nya itu adalah Toyota. Coba kita X-nya sama dengan 1. Oh, salah. Harusnya chart. Oh, di sini dia tetap Volvo. Bukan lagi BMW. Dia kan sini X. Dia yang chart 0-nya ini dia terpisah dari chart ini. Makanya itu chart 0-nya itu diganti, yang awalnya Ford diganti jadi Toyota. Nah, kita print chartnya X. Kita print X-nya. Dan di mana X-nya itu adalah chart 0. Nah, untuk mengetahui panjang dari panjang chart itu kita menggunakan len. Nah, berarti bisa begini. Berarti X sama dengan len chart. Kita print. Nah, panjang len dari chart ini adalah 3 karena ada Ford, Volvo, dan BMW. Nah, di sini ada juga perulangan array. Nah, di sini bisa kita pakai print
for, perulangan for, kita coba saja for x, di mana in yang diulang itu adalah char. Nah, kita print x-nya. Print x. Nah, mulai dari Ford, Volvo, dan juga BMW. Di sini menambahkan elemen array. Anda dapat menggunakan append metode ini untuk menambahkan elemen ke dalam array. Ini chart append adalah Honda. Berarti sini saya pengen tambahkan elemennya. Jadi Honda. Berarti yang tadi itu bukan penambahan elemen. Dia hanya mengubah chart append itu Honda. Nah, kita coba run. Di sini kan ada 3. Mungkin di sini langsung ada 4. Nah, depan bertambah Ford, Volvo, BMW, dan Honda. Nah, untuk menghapus elemen array, kita bisa gunakan chart pop. Coba sini. Kita gunakan chart pop. Saya pengen ganti itu bukan 1, 2. Nah, yang hilang adalah BMW. Karena 0, 1, 2. Nah, yang 2 ini yang hilang. Karena saya pengen, saya hapusnya yang 2 BMW. Nah, di sini juga ada hapus elemen yang memiliki nilai Volvo. Berarti di sini kita pengen hapus, ini kan menghapus yang posisi kedua. Nah, kalau saya menghapus elemen yang kita kasih karakternya itu Volvo atau front, maksudnya isinya. Berarti nanti yang terhapus itu sesuai dengan permintaannya kita. Di remove Volvo. Berarti nanti Volvo yang tiada. Nah, karena sesuai dengan ini, remove-nya yang dihapus adalah Volvo. Nah, di sini Volvo yang hilang. Nah, di sini Python memiliki seperangkat metode bawaan yang dapat Anda gunakan pada daftar array. Nah, tadi kita sudah coba-coba beberapa dari append, pop juga, remove juga sudah. Nah, jadi dari append ini merupakan menambahkan elemen di akhir daftar. Nah, kalau clear, dia menghapus semua elemen dari daftar. Nah, kalau copy, dia mengembalikan salinan daftar. Nah, kalau count, ini mengembalikan jumlah elemen dengan nilai yang sudah ditentukan. Nah, ada juga extend. Jadi extend ini menambahkan elemen dari daftar atau yang dapat diulang. Nah, ke akhir daftar saat ini. Terus ada index. Nah, ini mengembalikan indeks elemen pertama dengan nilai yang sudah ditentukan. Lalu ada insert. Nah, insert ini menambahkan elemen pada posisi yang kita tentukan. Nah, kalau pop tadi yang seperti kita ubah, dia menghapus elemen pada posisi yang kita tentukan. Nah, kalau remove, itu seperti yang baru kita coba tadi, menghapus item pertama dengan nilai yang kita masukkan. Nah, terus reserves. Nah, ini membalikan urutan daftarnya. Kalau sort, itu mengurutkan daftar.
Di sini ada catatan, Python tidak memiliki dukungan bahwa untuk array, tetapi Python list dapat digunakan sebagai gantinya. Coba sini kita, di daftar Python dapat digunakan sebagai array. Berikut adalah hasil dari kode. Ya, apa hasil dari kode berikut? Nah, fruit. Mulai dari apel, banana, cherry. Jadi kita print fruit, di mana posisi ke 0. Posisi ke 0 adalah apel. Karena 0, 1, 2. Nah, posisi 0 ini adalah apel. Kita Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bahasa Python. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.